Hi, it's me again, I'm back. Capeknya aku malas betul. Bercanda. Kenapa kamu yang kuasai bumi kah? Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Namanya siapa? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Senapuji Febriani, absen 08 dari kelas 8C. Di sini saya akan mempresentasikan PPKN BEP 2 yang berjudul Bentuk dan Kedaulatan Negara. A. Indonesia sebagai negara kesatuan. Soekarno berpendapat bentuk negara kesatuan merupakan pilihan paling tepat untuk Indonesia. Namun berbeda dengan Muhammad Hatta. Hatta berpandangan, justru bentuk negara federal lah yang lebih cocok bagi Indonesia, karena keluasan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek. Pada praktiknya, Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan pendelegasian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang luas. Dengan wilayah negara Indonesia yang luas dan beragam karakteristiknya, menjadi tantangan tersendiri untuk tetap terjaga dan utuh dalam bingkai NKRI. Kalian mesti bersyukur hingga hari ini negara kesatuan Indonesia masih tetap terjaga. Ini merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. B. Indonesia sebagai negara republik. Sebelum terbentuk negara Republik Indonesia, Nusantara ini berupa kerajaan-kerajaan Islam dan masa sebelumnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut mengambil bentuk pemerintahan monarki. Suksesi atau pergantian kepemimpinan dilakukan turun-temurun. Dari sekian anak raja atau sultan, dipilih yang terbaik untuk menggantikan raja atau sultan ketika sudah meninggal. Menurut Jimli Asyidik, bentuk pemerintahan negara Indonesia bisa dipahami dari pasal 1 ayat 1 UU DNI tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Jimli, kesatuan adalah konsepsi bentuk negara, sementara republik adalah konsepsi bentuk pemerintahan yang dipilih oleh bangsa Indonesia sesuai UU DNI tahun 1945. Negara Indonesia dengan bentuk pemerintahan republik memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin di negeri ini, baik itu pemimpin daerah atau bahkan pemimpin nasional. Karena itu, sebagai pelajar, kalian harus memiliki etos belajar dan cita-cita yang tinggi. Kalian harus memiliki kapasitas keilmuan dan kompetensi yang unggul. Dengan demikian, kalian bisa memiliki peluang untuk dipilih menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin sejatinya salah satu sarana untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. C. Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Sekian video dari saya, semoga bisa dipahami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.